سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan telah menunjuki kita siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan shalihin. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat. Selanjutnya, dari atas mimbar ini, perkenankanlah saya menyampaikan wasiat kepada saudara-saudara sekalian dan kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah sallallahu alaihi wasallam selama sisa umur yang Allah karuniakan kepada kita, dengan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangannya dan melaksanakan perintah-perintahnya. Karena sesungguhnya kita kelak akan menghadap Allah dengan sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang kita lakukan. Pada hari itu, hari yang tidak diraukan lagi kedatangannya, yaitu hari kiamat, tidak akan bermanfaat harta benda yang dikumpul-kumpulkan dan anak yang dibangga-banggakan, kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, yaitu hati yang betul-betul bersih dari syirik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah poros yang agung dalam agama Islam. Karena agama Islam akan tegak dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa dikatakan merupakan bagian dari agama Islam. Dan juga selaras dengan
dakwah kita di Muhammadiyah yang selalu mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar. Karena pada hakikatnya agama Islam memang menyuruh kepada pemeluknya untuk melakukan perbuatan yang baik dan juga melarang atau mencegah pemeluknya untuk melakukan perbuatan yang keji serta mungkar. Ketika kedoliman di mana-mana, kemaksiatan merajalela, umat semakin masa bodoh dengan berbagai kemaksiatan. Manusia berubah akhlaknya menjadi berakhlak seperti hewan, dikarenakan hawa nafsunya yang mengelilingi jiwa dan hati. Bahkan manusia sudah tidak punya hati nurani lagi. Datanglah Rasulullah SAW yang khusus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW diutus, maka umat yang mengikuti seruan Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummah. Mereka umat yang mendapat petunjuk dari Allah melalui Rasulullah SAW. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya yang paling buruk menimpa masyarakat adalah zalimnya para penguasa, disertai takutnya rakyat terhadap mereka, sehingga tidak ada yang menyuruhkan kebenaran, dakwah, nasihat, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dengan demikian, hancurlah mimbar-mimbar perbaikan, semakin surut nilai-nilai kekuatan, dan semakin layu pula pohon-pohon kebaikan. Sementara kejahatan dan para penyerunya semakin berani untuk bermunculan dan menyebarkannya. Mereka berhasil membuka pasar-pasar kerusakan, pasar-pasar maksiat, melariskan dagangan iblis dan tentaranya tanpa ada yang berani melawan atau menghentikan. Karena itu, sudah sepatutnya Allah mendatangkan azab kepada masyarakat tersebut. Yang lebih buruk lagi, jika hati masyarakat Islam telah mati atau paling tidak sakit setelah lama bergaul dengan kemungkaran dan mendiamkannya, kehilanganlah rasa cemburu ketika larangan Allah dilanggar. Padahal dengan perasaan itulah akan diketahui yang ma'ruf dari yang mungkar. Mereka telah kehilangan juga kecerdasan yang seharusnya mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang lurus dan yang menyimpang. Ketika itu rusaklah standar masyarakat, sehingga mereka melihat perkara yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah. Jamaah Jumat rahimakumullah, gejala lain adalah apa yang saat ini kita lihat dan merasakan di kalangan kebanyakan anak-anak kaum muslimin, yaitu anggapan bahwa berpegang teguh kepada ajaran agama itu merupakan suatu kemunduran, keterbelakangan. Istiqomah dan teguh dalam pendirian justru dianggap jumud, beku. Sementara kemaksiatan dikatakan sebagai seni, kekufuran menjadi sebuah kebebasan, dekadensi moral menjadi suatu kemajuan, dan memanfaatkan warisan salaf dianggap keterbelakangan dalam berpikir. Sampai pada hal-hal yang tidak kita ketahui, atau dengan kata lain yang singkat, yang ma'ruf telah menjadi mungkar dan yang mungkar telah menjadi ma'ruf dalam pandangan mereka.
Lebih buruk dari itu semua, ketika suara kebenaran itu mulai meredup, hilang, sementara teriakan kebatilan semakin menggelora memenuhi seluruh penjuru dunia untuk mengajak kepada kerusakan, memerintahkan untuk berbuat kemungkaran dan melarang dari yang ma'ruf. Itulah teriakan orang-orang munafik. Al-Quran mengatakan bahwa mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Wa adawwahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum adabun adim walahum adabun muqim. Yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Al-Quran surat At-Taubah ayat 67 sampai 68. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sifat-sifat itu sangat bertentangan dengan sifat-sifat masyarakat Islam. Suka menolong, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat pada Allah dan Rasul-Nya. Dalam firman-Nya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 71. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kewajiban Allah yang tinggalkan umat manusia pasti akan mendatangkan akibat, entah di dunia maupun di akhirat. Termasuk ketika kewajiban ammar ma'ruf nahi mungkar. Jika diabaikan dan tidak dilaksanakan, pastilah orang-orang yang mengabaikan dan tidak melaksanakannya akan mendapat dosa. Tidak ada satu umat pun yang mengabaikan perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar, kecuali Allah menimpakan berbagai hukuman kepada umat itu. Di antara hukuman tersebut adalah yang pertama, azab yang menyeluruh. Apabila kemaksiatan telah merajalela di tengah-tengah masyarakat, sedangkan orang-orang salih tidak berusaha mengingkari dan membendung kerusakan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka secara menyeluruh kepada orang-orang yang jahat maupun orang-orang yang saleh. Firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu
dan dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Al-Anfal ayat 25. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dengan sanadnya dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bahwa dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang yang saleh?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, apabila kemaksiatan telah merajalela." Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innan nasa idza ra'awud dalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw saka an ya'ummahumullahu bi'aqabin minhu." Sesungguhnya jika orang-orang melihat orang yang berbuat zalim lalu tidak mencegahnya, maka hampir saja menimpakan siksa secara menyeluruh kepada mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hukuman yang kedua adalah tidak dikabulkannya doa orang-orang yang saleh. Apabila suatu masyarakat mengabaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta tidak mencegah orang yang berbuat zalim dari kelakuannya, maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka dengan tidak dikabulkan doa mereka. Sabda Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusikannallaha an yab'asa 'alaikum iqaba minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Yang artinya, demi zat yang diriku ada di tangannya, hendaknya kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan menimpakan siksa kepadamu, kemudian kamu berdoa kepadanya lalu tidak dikabulkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hukuman yang keempat adalah pemusnahan mental. Sebagai kehormatan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah tidak memusnahkan umat beliau secara fisik sebagaimana yang telah menimpa umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Lut, dan Nabi Syuaib. Tetapi bisa saja Allah membinasakan umat Muhammad secara mental. Maksudnya umat ini dimusnahkan fisiknya. Maksudnya umat ini tidak dimusnahkan fisiknya, tetap dalam keadaan hidup sekalipun melakukan dosa dan maksiat yang menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Namun walaupun banyak jumlahnya, melimpah ruah kekayaannya, di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Musuh-musuhnya tidak merasa takut, serta kawan-kawan yang tidak merasa hormat. Inilah yang diberitakan Rasulullah SAW ketika umat ini takut mengatakan yang hak dan tidak mencegah orang yang berbuat zalim. An Abdullah bin Amri wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitum ummati tahabud zalim an taqula lahu innaka anta zalim faqad tuwti amin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat umatku tidak mau mengatakan kepada orang yang berbuat zalim di antara mereka, kamulah orang yang berbuat zalim, maka mereka dibiarkan dalam kemaksiatan, dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan jamaah sekalian, menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita hidayahnya sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyakalati lisairil bashar wa nashhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhun nabiyul mu'tabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah bagaimana Allah memberikan peringatan kepada kita semua umat Islam lewat lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dengannya kebaikan seluruh elemen masyarakat akan terjaga jika ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, jika ditinggalkan akan berakibat kemunduran dan kehancuran suatu masyarakat. Di akhir khutbah ini, marilah kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan disingkirkan dari perkara-perkara yang menghalanginya. Juga di hati kita semua diteguhkan perasaan cemburu dan tidak suka ketika larangan Allah dilanggar dan kemungkaran merajalela. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min syarri ma ada bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amali wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla fadaitahu lana khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'alaihi ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ajallu wa a'zamu wa akbar. Aqimis shalah.